Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama zakarahul zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama zakarahul zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama zakarahul zakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahibul majlis sallallahu alaihi wasallam Syekh Iqbal Khan, semoga Allah senantiasa istiqomahkan beliau, keluarga beliau, zuriat beliau, insyaallah dijadikan minas solihin di dunia wal akhirah. Guru-guru kita yang mulia Al-Habib Abdurrahman Basura, Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman MA, Abu Ya Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali, Kiai Ahmad Muhammad, Abi Huda, Kiai Komar, Habib Faiz, Habib Ahmad Segaf, Ngkong Patoni, dan para asatidzah dan juga ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji saya minggu yang lalu, insyaallah kita menyebutkan 4 kisah yang ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Ya, kemarin kita sebutkan 4 kisah. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang 2 orang, 1 orang kaya, 1 orang miskin, yang ketiga tentang Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Khidir alaihissalam, yang keempat tentang Dzulqarnain. Baik, malam ini kita sebutkan walaupun nggak seluruh kisah ya tentang Ashabul Kahfi. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Ashabul Kahfi, ashab nggak sendirian ya, menjadi kelompok, dan ini disebutkan ya sekurangnya 7 di situ, 7 orang ya, 7 orang Ashabul Kahfi, dan mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu menjadi catatan adalah mereka ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Coba dilihat ayat 13, bahwasanya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, innahum fityatun amanu. Orang-orang ini, Ashabul Kahfi ini adalah fityatun amanu, anak-anak muda yang beriman. Makanya ceritanya sampai kita sekarang, kenapa? Karena keimanan mereka. Kan bagus, cakep kalau orang ceritain yang baik-baik gitu. Orang ceritain kelakuan yang cakep-cakep. Maka Ashabul Kahfi sampai sekarang terkenal. Padahal hidup mereka adalah jarak antara masa Nabi Isa alaihissalam, setelah Nabi Isa alaihissalam, pada masa pemerintahan Dikyanus. Zamannya udah lama. Kalau dari Nabi Muhammad SAW hijrah sampai kita sekarang aja udah 1444 Hijriah, berarti mereka lebih lama lagi. Tapi sampai hari ini masih disebut-sebut. Mengapa? Karena mereka disebut dalam Al-Quran. Dan mengapa? Karena mereka adalah fityatun amanu, mereka anak-anak muda yang beriman. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa melahirkan generasi yang beriman. Mudah-mudahan para guru bisa mendidik generasi yang beriman. Dan kalau sudah pondasinya adalah iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah selamat. Ya pengen juga si anak ganteng, ya cantik,
dia urusan dunianya dimudahkan oleh Allah, tapi nggak ada jalan lain yang bisa membahagiakan kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya duit berebut melulu, berantem melulu. Gara-gara cantik biasanya agak geeran sedikit. Gara-gara tampan suka ada sombongnya juga. Ya, maka bagaimana orang kalau punya iman, cantik beriman, ganteng dia beriman, kaya dia beriman, insya Allah dengan keimanannya dia gunakan apa yang Allah karuniakan, insya Allah untuk kebaikan. Amin. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ashabul Kahfi ini kelompok anak muda yang mereka mempertahankan iman. Maka awal dari cerita Ashabul Kahfi ini adalah bagaimana mereka mempertahankan iman. Maka yang kedua, mereka adalah istiqomah mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ayat berikutnya, ayat 14, wa rabatna ala qulubihim idh qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Gak ada mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Mungkin kita ada dengar juga cerita yang lain tentang orang kalau mudah terombang-ambing suasana, ya dia ngikutin kata orang. Zaman now ngikutin netizen, ngikutin apa kata orang, dia nggak istiqomah, capek dia. Contohnya apa? Dulu dikisahkan ada orang mau berangkat ke pasar naik keledai. Naik keledai, barang bawaannya banyak, bapak sama anaknya. Namanya keledai emang kendaraan, dinaikin semua. Barang diangkut di atas keledai, bapak sama anaknya juga naik di atas keledai. Mulai dia berangkat. Belum sampai tujuan ada orang yang ngomong, itu bapak sama anak tega bener. Keledai kan kecil gak gede. Ya, sudah pernah naik keledai? Cuman denger doang ya. Apa bahasa Arabnya? Himar ya. Alhamdulillah kami sudah coba naik keledai waktu ke Mesir. Ya, di Mesir sempat naik keledai. Keledai itu nggak gede, di atas kambing gedean dikit doang, gitu ya. Itu dia di bawah kuda. Di kita naik itu, bayangin kalau barang-barang dagangan sama bapak sama anak naik sama-sama. Tega bener katanya. Akhirnya anaknya bilang, udah pak, bapak kan pantesan dah di atas keledai, saya turun nuntun keledai. Lanjutin lagi perjalanan. Belum sampai tujuan, orang ngomong lagi. Ada yang komen, like and orang ngomong lagi, itu bapak tega bener, masa anak disuruh jalan, bapaknya enak di atas keledai. Kata bapaknya, salah nak, bapak di atas keledai, kamu jalan. Udah kamu aja rasanya yang pantas naik, bapak dah yang nuntun keledai. Berangkat lagi perjalanan, belum sampai tujuan, lagi-lagi ada komen, itu anak nggak sopan bener, songong kata orang Depok. Ini anak kok songong, anaknya di atas keledai, bapaknya disuruh jalan. Kata anaknya, salah pak, saya di atas keledai, kalau gitu kita jalan aja bareng-bareng. Selesai nggak omongan orang? Enggak juga kata orang, bodoh amat ya. Udah tahu keledai itu kendaraan, kenapa dituntun? Bukan dinaikin sama bapak, kita saudara punya sepeda, punya motor, kita tuntun, nggak dinaikin. Akhirnya keledainya yang digendong, tambah salah lagi. Begitulah orang gambarannya, kalau nggak punya pendirian, nggak istiqomah, dia gampang terombang-ambing oleh suasana. Kita lihat hari ini, orang yang nggak punya pendirian yang kokoh, tidak kuat dia menjaga iman dan Islamnya, terbuai oleh kedudukan, terbuai oleh harta, terbuai oleh popularitas. Ngeri ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita kokoh. Memang berat menjaga keimanan itu. Buktinya apa? Dikejar-kejar mau ditangkap.
Akhirnya mereka ini sepakat, mereka ini 7 orang ini berangkat dikejar-kejar, akhirnya masuk ke dalam gua. Dan perlu kita perhatikan lagi, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ini sih nggak usah diterjemahin lagi, lihat muka-mukanya saya udah paham. Sampai kemudian Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, fayamilu al-akhyar ilal akhyar wal ashrar ilal ashrar. Begini, al-arwahu junudun mujannadah. Nih, kita ini kalau nggak ada cinta di hati kita, susah duduk bareng begini. Iya nggak? Ini kan dari belahan penjuru mana tahu ini. Dari negeri antah berantah kumpul semua di sini. Nggak saling mencurigai satu sama lain kan? Nggak ada yang anu kan? Nggak ada yang anu ya. Kita duduk bareng-bareng di sini senang, semua makan singkong sama yang dimakan singkong juga. Minum kopi yang sama, duduk bersebelahan, saling menebar senyum, datang, salaman, senyum, menyapa, masya Allah, bahagia kita. Kenapa? Insya Allah inilah al-akhyar ilal akhyar. Arwah junudun mujannadah, dikelompokkan oleh Allah. Mudah-mudahan bukan hanya sekarang di majelis ini, sampai surganya nanti. Amin. Biarin dah kita tungguin guru-guru kita di depan pintu surga, nggak apa-apa duluan. Kita ridho nih guru kita Syekh Iqbal, Habib Abdurrahman, Kiai Dimyati, Kiai Dudun Maksud, biarin di pintu surga. Di pintu surga, masuk maksudnya di dalam surga duluan. Nanti kita dipanggilin mana murid-muridnya, mana jamaah majlis sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dikumpulin mereka nih, kelompok pemuda ini begitu. Maka ketika kita jaga iman, kita ini mau baik, mau bener, nanti biasanya ngumpulnya sama yang pengen bener juga, ngumpulnya sama yang baik-baik juga. Yang baik Allah kumpulin nama yang baik-baik, yang nggak baik al-ashrar ilal ashrar, yang nggak baik itu sukanya sama yang nggak baik. Maka air sama minyak nggak nyatu. Lihat, kalau orang baik dia akan gelisah ketika berada dalam ketidakbaikan, dan biasanya orang yang nggak baik juga gelisah kalau ada dalam kebaikan. Maka ikhwas semua, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Dan kita senang lah tadi kalau sholat pakai baca Al-Kahfi di sini ya. Masya Allah, walaupun panjang, lama, tapi insya Allah kita semangat semuanya. Kenapa? Ya belum tentu di tempat lain kita baca kayak begitu. Dan setiap kali kita datang ke sini emang udah siapin fisik kita. Kenapa? Bacaannya panjang. Dan untungnya apa? Sholat berjamaah bareng-bareng begini, walaupun kita nggak khusyuk. Kenapa? Ada orang lain yang khusyuk, ada orang lain yang serius, ada orang lain yang menyimak. Insya Allah kita dikarungin bareng-bareng sama yang baik-baik itu. Kalau beli jeruk 1 karung kan nggak kita beliin atu-atu. Alhamdulillah, nggak ada singkong lagi tuh ya. Ada singkong, lebih gede lagi romannya. Allah Akbar. Baik, kesimpulannya saja, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, saya nengok ke situ ada singkong. Artinya apa ikhwah yang dimuliakan oleh Allah? Walaupun sedikit-sedikit tentang Al-Kahfi kita akan menikmati. Saya juga dulu awal-awal panjang bener ini gitu ya. Tapi ternyata ketika kita simak, apalagi kita baca ayat demi ayat, saat dibacakan kita meresapi, ternyata luar biasa. Nah, bahkan di situ Allah sebutkan dengan kata-kata ajaba, ajib bahasa kita, ajaib ini jamaknya. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cerita-cerita yang menarik di sini. Nanti kita lanjutkan lagi, belum selesai bicara tentang Ashabul Kahfi. Tapi yang pertama adalah mereka mulia karena keimanan. Yang kedua, mereka istiqomah menjaga imannya walaupun menghadapi sesuatu yang berat. Mereka dikejar-kejar, mereka mau ditangkap, lalu mereka masuk ke dalam gua. Tapi ingat, Allah Maha Penyayang.
Maka ada doa dalam keadaan apapun, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nikmati bacaan-bacaan kita, dan Al-Kahfi yang dibacakan insya Allah semakin meresap, kan indah sekali. Suatu saat alumni jamaah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akhirnya di masjid-masjid musolanya baca Al-Kahfi semuanya. Bacanya dengan semangat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak dalam sholat, setidaknya kita mulai ajak keluarga kita, kita mulai ajak saudara-saudara kita, mulai ajak anak-anak kita kenalkan Al-Kahfi. Karena ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita baca pada malam atau kita baca pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Dan insya Allah kita lanjutkan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini promosi saja, bukan niat untuk apa. Kalau mau dilihat boleh besok hari Sabtu, insya Allah kami dapat kesempatan live di TV One Damai Indonesiaku yang ada di daerah Masjid Salamah, Sekolah Al-Jannah di Cibubur. Mohon doa, mudah-mudahan lisan kami dijaga oleh Allah, hati kami dijaga oleh Allah. Masuk TV itu bukan untuk tenar-tenaran, bahkan ngeri di situ kalau ada kesalahan. Tapi dalam rangka apa? Ya mudah-mudahan ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau nggak dipaksa begitu, saya nggak belajar, nggak baca lagi, nggak bertanya kepada guru. Makanya dengan tema yang disampaikan, baca, ngulang, nanya, akhirnya apa? Setidaknya kita pun untuk belajar terus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.